Halo teman-teman, jumpa lagi nih bersama Sang Ketua Umum IWPI Pak Rinto Setiawan dan Ketua Umum P5I Bapak Ray, luar biasa. Halo Pak Ray dan Pak Rinto. Ya, semangat Mas Solan, Semangat terus teman-teman ya. Ya, pagi Pak. Melawan oknum sampai dunia kiamat ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau bahas sidang-sidangan lagi nih Pak, sidang pengadilan. Ini masih curhatan saya nih Pak ya, di mana ada sidang kemarin saya bertemu dengan diduga oknum Hakim Andre ya, yang agak error. Di sidang sebelumnya kita protes dia tidak mau dibuka untuk umum. Di sidang ini diperbaiki sama dia. Sadar dia, diperbaiki. Oke, saya buka untuk umum. Tetapi saya mempertanyakan, sudah dibuka umum, kok kenapa tidak ada penetapan ketua pengadilan untuk memberi kewenangan kepada majelis ya, bahwa dialah yang ditentukan oleh ketua pengadilan untuk menjadi majelis dalam sidang ini. Biasanya pemahaman saya itu dibacakan oleh panitera. Gitu. Baca oleh panitera, saya sudah tanya berkali-kali, dia nggak mau jawab. Jadi dia malah bingung. Dia bertanya, kasih kesempatan satu, kedua, ketiga, dia bilang. Saya juga balik, kasih kesempatan 1, 2, 3. Saya bilang 3 kesempatan dia bertanya, saya tidak jawab. Saya bertanya, dia tidak jawab. Ditutup sidangnya. Gitu. Jadi sidang itu ditutup tanpa tahu siapa yang memiliki kewenangan sebagai majelis hakim. Saya bingung, dia nggak tahu dia gimana. Nah, ini boleh nih ke Pak Ray, ini bagaimana nih Pak? Apakah penetapan ketua pengadilan mengenai kewenangan majelis ini sesuatu yang wajib atau tidak wajib? Kemudian siapa yang dibacakan? Kemudian kapan dibacakannya Pak? Gimana hukum acara peradilannya Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Wan. Ini lagi-lagi kita bicara mengenai hukum acara peradilan pajak ya. Kalau pertanyaan mengenai apakah penetapan ketua pengadilan pajak wajib dibacakan pada saat persidangan, jawabannya wajib. Kalau begitu normanya ada di mana? Normanya tidak ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Adanya di Per 1 tadi yang saya sebutkan 2010, Jungto Per 1 2012, Jungto Per 3 2016 untuk persidangan onsite, dan Per 1 2023 untuk persidangan online. Nah, hukum acara peradilan pajak mengharuskan ketua majelis melalui panitera pengganti untuk membacakan penetapan ketua pengadilan pajak. Apa isi penetapan ketua pengadilan pajak? Isinya adalah substansi atau keputusan yang mengamanatkan kepada majelis tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo. Ya, jadi kalau misalnya perkaranya PTA lawan DJP, nah tentu PTA ini kan diberikan nomor sengketa Pak Wan. Nah nomor sengketa atau nomor perkara ini katakanlah 007. Nah 007 ini siapa yang akan memeriksa, mengadili, dan memutusnya? Ada 20 majelis A dan B di pengadilan pajak dengan 72 jumlah hakim. Siapa yang akan memeriksa dan mengadili serta memutusnya nanti? Kan harus dipilih Pak. Nggak mungkin 72 hakim boleh memeriksa kan gitu kan. Hanya boleh 3 kan begitu. Nah, maka dibuatlah penetapan. Namanya penetapan ketua pengadilan pajak. Jadi ada 20 majelis A dan B atau 40 majelis dengan komposisi 72 hakim. Ditentukanlah majelis berapa? Katakanlah majelis 12B misalnya. Nah, jadi 12B itu disebutkan nantinya. Majelis 12B itu komposisinya ketuanya siapa? Hakim anggota seniornya siapa? Hakim anggota juniornya siapa? Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan wajib pajak, kalau dengarkan pembacaan penetapan, yang pertama itu pasti ketua majelis. Ketua itu artinya paling senior. Ya, nomor 2 itu berada di sebelah kanannya. Itu hakim ke anggota yang paling senior setelah ketua majelis. Dan hakim anggota yang sebelah kiri ketua majelis adalah hakim paling junior. Jadi kalau hakim, ada artinya Pak ya? Posisi tadi itu ada artinya. Posisi menentukan prestasi, menentukan kewenangan ya, atau menentukan senioritas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan wajib pajak mengamati dengan cermat, maka hakim-hakim yang baru lulus itu pasti berada di sebelah kiri ketua majelis hakim. Nah, kembali lagi, itu merupakan suatu keharusan untuk dibacakan. Kenapa menjadi harus dan wajib? Agar para pihak mengetahui siapa yang kemudian berwenang untuk melaksanakan persidangan. Ya, nah, persidangan ini kan lama ya, bisa
6 bulan, bisa 9 bulan, bisa 12 bulan, bisa 15 bulan, tergantung perkaranya. Jadi kalau tidak ditentukan dari awal, maka tidak jelas siapa yang berwenang. Nah, perlu saya tambahkan juga bahwa keharusan atau kewajiban untuk membacakan penetapan ketua pengadilan pajak bukan hanya berkaitan dengan penetapan majelis yang dari awal ditunjuk untuk memeriksa perkara akuo, tapi juga terkait dengan penetapan sehubungan dengan adanya pergantian anggota majelis. Oke. Jadi sangat dimungkinkan. Oh, Jadi di kalau tengah jalan ada pergantian Pak ya? Iya, Oke, betul. oke. Ada pergantian, ada penetapannya lagi, Pak. Oke. Oh. Dan harus dibacakan lagi. Jadi ini semacam kalau ini Pak Ari, kalau kita di pemeriksaan pajak itu kan surat tugas Pak ya. Ini surat tugasnya hakim untuk Betul. memeriksa perkara. Oke. Betul, Pak. Kalau di pemeriksaan kan harus ada pergantian. Iya. Atau namanya surat tugas perubahan. Nah. Nah, begitu juga di pengadilan pajak ada, Pak, penetapan terkait dengan perubahan susunan majelis hakim. Karena di majelis hakim ada juga mutasi dan rotasi, kan, Pak. Iya. Ada yang kemudian menjadi hakim yang mempunyai jabatan struktural, ada juga yang tetap di posisi fungsional tapi kemudian mengalami mutasi. Iya. Nah, jadi hukum acaranya mengatakan harus juga diberitahukan kepada para pihak. Nah, jadi para pihak harus mengetahui. Pertanyaan berikutnya, apa manfaatnya buat wajib pajak? Tentu ada. Wajib pajak ketika melaporkan hakim tersebut tidak salah lapor. Iya. Ya kan, Pak Awan? Ya, dia tidak salah lapor ke Komisi Yudisial. Iya. Misalnya Bapak di awal itu ternyata yang memeriksa adalah ketua majelisnya A atau anggotanya B, kemudian B diganti menjadi M. Bapak kan tidak kemudian melaporkan yang lain gitu loh, Pak. Pasti melaporkan yang B yang pernah bersidang begitu ya. Kalau Bapak laporkan M ternyata pas dia bersidang baik-baik aja kan jadi salah lapor, Pak. Iya, betul. Pak. Padahal yang melakukan perbuatan itu kan si B gitu, Pak. Nah, jadi itu manfaat dari pemberitahuan penetapan ketua pengadilan pajak ya. Lagi-lagi untuk memberikan transparansi dan memberikan jaminan siapa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo. Dan pada saat yang bersamaan memberikan kemudahan kepada para pihak untuk menindaklanjuti upaya-upaya lain, upaya administratif, upaya hukum, pengaduan, pelaporan kepada hakim-hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Demikian, Pak Wan. Oke, thank you. Luar biasa Pak Rey ya. Luar biasa analisisnya sangat mendalam. Nah, Pak Rinto nih sebagai wajib pajak yang juga berperkara di pengadilan. Ya, Kalau Pak Rinto ketemu hakim yang error begitu, yang kita tidak tahu kewenangannya, Bapak mau langsung keluar dari pengadilan atau gimana? Ya, kalau saya sendiri sih kalau hakimnya ini sudah melanggar hukum acara formil dari peradilan pajak, Mas Awan, ini berarti kan bisa ini diduga bahwa ini memang pengadilan sesat. Kalau saya sendiri langsung saya tinggalkan, Mas Awan. Karena kan gini, Mas Awan, nanti kan kasusnya Mas Awan ini kemarin yang saya lihat itu kan mereka belum membacakan penetapan, mereka belum membacakan kewenangannya majelis hakim ini untuk memeriksa perkara ini, mereka malah menanyain, ini yang hadir siapa dari penggugat, ini siapa yang tergugat, kan gitu, Mas. Lah, kamu saja kan majelis saja kan belum ada kewenangannya, Mas. Ngapain tanya-tanya kita, kan gitu, Mas Awan. Kalau saya lebih baik langsung saya tinggalkan, Mas Awan. Nanti baru saya buat laporan, nanti baru saya cari-cari sendiri. Oh, ini bener nggak ada penetapannya apa enggak, itu loh, Mas Awan. Jadi kita laporannya malah gampang, Mas. Ada majelis hakim ini melakukan sidang tanpa membacakan penetapan, tanpa ada dasar kewenangan. Sidangnya tanggal sekian, jam sekian, hari apa gitu, Mas Awan. Lebih enak lapornya langsung di awal aja, Mas. Oke, siap Pak. Thank you Pak ya. Luar biasa Pak Rinto, Pak Rey. Saya sih sudah laporkan orang ini ke KPK Pak, karena setelah kita analisa LHKPN-nya naik 1 miliar setahun Pak. Oh, Hakim naik 1 miliar setahun, luar biasa ya. Oke, makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Jumpa lagi di podcast berikutnya. makasih, Mas Awan. Ya, Sama-sama. Pak Wan, Pak Rinto.